hari ini dan kurang lebih 1 jam sampai dengan jam 3 siang hari ini kita kedatangan tamu spesial dari sahabat-sahabat dari Polresta Sidoarjo ya. Nah, ini kan kita dapatkan informasi bahwa per hari ini, tepatnya tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021, Polda Jawa Timur dan jajarannya menggelar operasi Patuh Semeru tahun 2021. Nah, yang saya tahu, operasi ini digelar pada saat pasca pandemi, di mana kasus COVID-19 sudah mulai agak menurun. Nah, nanti saya yakin pasti ada sedikit perbedaan ya ketika diberlakukan penerapan operasi Patuh Semeru pada saat pandemi jika dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Nah, penjelasannya seperti apa nanti kita akan coba buka penjelasan dari Ibtu Watini selaku Kandidiasa Polresta Sidoarjo, kemudian juga nanti ada Ibda Karisma Afriansa selaku Kasubnit 1 Digyasa Polresta Sidoarjo dan Ibda Suardika selaku Kasubnit 2 Digyasa Polresta Sidoarjo. Dan beliau-beliau ini sudah ada di studio, kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ibtu Watini. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Di sebelahnya ini ada Ibda Karisma Afriansa. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Luar biasa. Baik, terima kasih sudah menyempatkan siang-siang ini, sebenarnya waktunya tidur ini. Betul. Tapi siang hari ini ya dengan semangat yang luar biasa datang ke Suara Sidoarjo, di mana nanti akan bisa dikatakan ini sebagai bentuk sosialisasi gitu ya, sosialisasi tentang operasi Patuh Semeru. Saya coba ke Ibtu Watini dulu ya. Ini sebenarnya dari regulasi dari pusat Polri atau dari Polda Jatim atau gimana Bu? Operasi Patuh Semeru ini terpusat Mas ya. Terpusat ya. Semuanya dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia berarti. Iya. Mulai tanggal 20 September dan berakhirnya sampai 3 Oktober. Baik. Nah, ini kan di masa pandemi nih Bu ya. Mungkin ada beberapa semacam perbedaan-perbedaan yang diterapkan pada saat menerapkan operasi Patuh Semeru ini jika dibandingkan sebelum masa pandemi. Nah, kalau misalnya ada perbedaannya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini Bu? Ya, kalau sekarang operasi Patuh ini terus terang yang dikedepankan adalah preemptif dan preventif ya. Kalau penindakan hukumnya ditiadakan, jadi kita cenderung ke preemptif dan preventif. Jadi 50% preventif, 50% preemptif. Jadi kita selalu memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Jadi kita selalu mengajak masyarakat untuk selalu prokesnya tetap dilaksanakan. Kalau boleh tahu nih, preemptif atau mungkin preventif sudah familiar ya, mencegah gitu. Tapi yang preemptif ini apa maksudnya Bu? Preemptif itu sosialisasi edukasi. Iya, kalau yang preventif itu kita melaksanakan patroli, kita keliling selalu menghimbau pakai mobiling lah Mas. Iya, kita nggak henti-hentinya ya ke pasar-pasar, ke tempat keramaian, ke sekolah. Ya. Tapi kalau yang preemptif ini edukasi bentuknya dalam bentuk apa ini kira-kira Bu? Preemptif ya kita sama saja memberikan edukasi sosialisasi, membagi masker, mengajak masyarakat selalu mematuhi 5M. Gitu. Oke, nah ini berlangsung dari tanggal 20 sampai tanggal 3 Oktober. Itu berarti sekitar 2 minggu ya Bu ya? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Nah, 14 hari tepatnya. Kenapa? Tepatnya 14 hari. 14 hari, oke. Ini kata padanannya ya, 2 minggu, kata padanannya 14 hari. Karena kita mengenalnya kalau dioperasikan hari. Hari gitu. Pakai standar hari gitu ya Dan ya. Oke, baik. Saya beralih ke Ibda Karisma Afriansa ya ini. Nah, saya ingin tahu juga nih dan mungkin sasaran-sasarannya ini apa saja sih? Tentunya kalau tadi menurut Ibtu Watini bahwa memang ini tidak ada punishment atau hukuman gitu ya. Mungkin ini juga bisa dijelaskan kenapa tidak ada hukuman gitu, atau memang dalam masa pandemi ini memang seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi betul ya tadi sudah dikatakan sama Mas Firman ya.
Ilham saya. Mas Ilham, Iya, maaf, Mas Ilham tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk kegiatan saat ini karena kita masih dalam masa pandemi, jadi kita melakukan operasi ini tidak ada penindakan. Jadi kita lebih berkonsen kepada penanganan pada COVID. Memang untuk saat ini kita sudah di PPKM sudah level 1 ya, tetapi kita harus tetap memperhatikan masyarakatnya karena masyarakat ini sudah cenderung dalam keadaan seperti ini sudah mulai abai mungkin ya, mungkin di pasar-pasar, mungkin di mall atau mungkin di tempat keramaian itu sudah banyak yang tidak menggunakan masker. Nah, mungkin dari situlah, berangkat dari situ kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya COVID-19 itu masih ada. Nah, jadi kita harus tetap mendisiplinkan kepada masyarakat, harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau boleh diperinci lagi sebenarnya poin-poinnya untuk operasi Patuh Semeru itu lebih menekankan ke apanya, humanisnya atau apanya? Kalau tadi kan tidak ada punishment, hukuman gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau tidak ada hukuman, apakah ini akan bagaimana ya, dalam arti bisa jadi orang-orang ini juga nanti akan terus begitu gitu loh. Kalau dulu kan ada hukumannya mungkin ya sanksi kalau sosial. Iya kayak gitu, sanksi sosial, bersih-bersih apa kayak gitu ya. Atau mungkin yang lebih gampang mungkin menyanyikan lagu perjuangan kayak gitu-gitu kan. Kalau mungkin seperti itu mungkin sudah tetap Mas, tetap mungkin. Cuman yang kami bilang ditiadakan tuh kalau operasi patuh itu sebelum pandemi seperti ini biasanya kita cenderung melaksanakan penindakan hukum di pelanggar lalu lintas. Biasanya kita kan pastinya kalau orang melanggar lalu lintas pasti ada sanksinya yang biasanya arahnya ke denda. Nah itu yang kami maksud. Tapi kalau sekarang ini karena kita kedepankan terkait dengan COVID-19, arahnya nanti kalau memang orang melanggar terkait dengan prokes itu kami berikan sanksi, mungkin ya sanksi sosial, tapi bukan sanksi yang ke arah denda. Mungkin seperti itu pengertiannya. Ya Pak Asma ya. Iya baik. Mungkin arahnya ke sana. Tapi kalau yang sebelum pandemi itu kita cenderung melakukan penindakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Kalau sekarang terkait dengan pelanggaran prokes, mungkin seperti itu Mas Ilham. Jadi mungkin saya tambah juga ya, disebutkan sama Bupati ini memang benar kita saat ini kita lebih berkonsen kepada COVID-19, tetapi untuk pelanggaran lalu lintas terutama adalah kita pencegahannya itu seperti apa, untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berakibat fatalitas itu seperti apa, mungkin ada kecelakaan yang berakibat yang parah. Nah, itu tindakan kita untuk mencegah terjadinya suatu kejadian kecelakaan. Jadi melalui edukasi, melalui sosialisasi, mulai dari mungkin dari sekolah-sekolah, mungkin dari lapisan yang ke bawah itu sekolah-sekolah, mungkin ke perusahaan-perusahaan. Itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita tetap tertib berlalu lintas supaya apa? Tidak terjadi kejadian laka lantas yang berakibat fatalitas. Oke, baik. Nah, dalam pelaksanaannya nanti sahabat-sahabat kepolisian ini bagaimana? Apakah memang ada wilayah-wilayah tertentu yang nanti akan jadi sasaran atau memang random saja atau bagaimana? Gimana ini? Dan jadi untuk sasaran sebenarnya kita tidak ada istilahnya di wilayah mana, tapi ini berlaku untuk wilayah seluruh Jawa, wilayah Sidoarjo. Jadi kita mendebatkan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Lebih menekankan di sana sebenarnya ya. Jadi kalau memang di situ, di suatu tempat, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin di stasiun dan sebagainya, ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, disitulah kita yang nanti akan melaksanakan operasi Patuh Semeru 2021 ini. Jadi tidak di satu tempat mana-mana itu tidak. Jadi mereka itu hanya diingatkan saja supaya memakai, kalau misalnya kebetulan tidak memakai masker, hanya diingatkan saja gitu ya. Karena kami, atau bagaimana ini Pak nanti? Jadi kami kan di sini kan sebenarnya ada tiga satgas ya. Yang pertama adalah satgas Gakum, preventif dan preemptif. Nah untuk preventifnya itu sebenarnya itu kegiatan seperti contohnya pengaturan lalu lintas, kemudian patroli, itu adalah daripada satgas daripada preventif. Nah untuk preemptifnya, di satgas preemptifnya itu kita melakukan edukasi, kita melakukan sosialisasi, kita mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, gitu, seperti itu Mas.
Tapi nanti kalau misalnya tadi kan pasar-pasar atau tempat keramaian atau tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan menjadi salah satu sasaran di mana sahabat-sahabat Kepolisian ini akan melakukan operasi Patuh Semeru di situ. Nah, kalau misalnya memang ditemukan ada kerumunan, kemudian ada orang yang tidak memakai masker, itu nanti memang diingatkan gitu saja ya Dan ya. Tetapi nanti karena ini namanya operasi ya, pasti kita ada istilahnya itu rengiat. Jadi rengiat kita itu untuk hari ini kegiatannya di mana, lokasinya kita sepakati, kita rencanakan. Jadi contohnya tadi kita sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Bapak Kapolres, Bapak Kasatlantas dan juga anggota Satgas yang lainnya melakukan pengaturan di pos Waru. Nah, di situ kita ada pengendara kendaraan yang melintas, kita bagi masker, kemudian kita tetap mengingatkan protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi tidak menggunakan masker dia. Kebetulan kami juga membawa, jadi nanti kami kasih dan selalu kami ingatkan. Kayak seperti contohnya sopir bemo gitu. Misalkan penumpangnya nggak pakai masker, kita kasih pada saat itu, namun kita sampaikan kepada sopirnya bahwa lain kali kalau memang orang mau naik ke angkutannya harus menggunakan masker. Jadi selalu saling mengingatkan. Oke. Jadi selama 2 atau 14 hari ini memang kita tekankan pada seperti kayak imbauan sih kayaknya ya, dan ya Bu ya. Kita lebih lebih cenderung ke Dikmasnya ya, maksudnya Dikmas pendidikan masyarakatnya. Pendidikan betul. Ya, terus himbauan-himbauan lewat banner, lewat spanduk seperti itu. Kita kedepankan ke sosialisasinya daripada ke gakumnya. Itu. Jadi ini bisa dikatakan salut juga saya, karena sebenarnya kalau secara angka data yang saya dapatkan bahwa sekarang kan memang angka atau kasus COVID-19 sudah menurun ya. Di Sidoarjo juga sekarang sudah level 1 ya kan, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini juga menjadi poin utama sahabat-sahabat kepolisian, bahkan dalam operasi Patuh Semeru yang biasanya memberikan sanksi ini hanya jadi kayaknya tujuannya itu cenderung untuk meminimalisir gitu ya, minimalisir penyebaran pandemi COVID gitu. Atau ada tujuan lainnya ini? Sebenarnya apa nih Pak? Jadi tujuan kita sebenarnya ya tadi sudah disampaikan tadi hanya untuk penanganan COVID, karena sekarang ini lagi pandemi ya, kita sebagai polisi bertanggung jawab atas kesehatan juga masyarakat kan juga. Kalau kita membiarkan pastinya nanti kan kita juga disalahkan. Mumpung ada kegiatan operasi ini, kita hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat yang belum disiplin, kita harus tetap mendisiplinkan masyarakat dengan selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Meningkatkan disiplin betul. Masyarakat terkait dengan prokesnya. Ya jangan kendor ya Bu ya. Intinya seperti itu mungkin ya. Untuk operasinya tentunya diantaranya itu meningkatkan disiplin. Karena masyarakat. Iya, karena masyarakat sekarang ini kan cenderung sudah melihat, sudah PPKM-nya sudah PPKM turun 1 pasti abai, ya kan, mulai kafe-kafe sudah mulai ramai, kemudian tempat makan dan lain-lain sudah mulai, orang itu sudah sedikit mengabaikan untuk protokol kesehatan. Nah, dari situlah kita tujuan kami untuk tetap mengingatkan kepada masyarakat. Baik. Itu tetap ini Mas, jangan lupa masyarakat bukan hanya mendisiplinkan ke prokesnya aja, tetap tertib lalu lintasnya. Iya, itu juga ya Bu ya. Termasuk tujuan utama operasi Patuh. Ini lagi rame-ramenya loh Bu. Sekarang. 2 tahun puasa nggak kemana-mana ya kan. Kalaupun kemana paling berapa kilo kayak gitu kan. Sekarang maunya yang jauh-jauh gitu. Tetap namanya disiplin berlalu lintas tetap nomor 1 sama, nggak kalah beda dengan prokesnya juga. Jangan nanti takutnya fokus di prokes, lalu lintasnya abai juga ya. Enak-enakan berkendara dengan seenaknya enggak juga ya, tetap kita laksanakan untuk meningkatkan disiplinnya mereka juga tetap. Baik. Baik, terima kasih. Saya coba beralih ke redaksi. Mega, silakan. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp redaksi dari Rizky di Candi, dan mau tanya, motor saya VB Basic GL atau custom, tapi untuk mesin saya memakai mesin Tiger yang dimana surat-suratnya lengkap seperti BPKB dan STNK-nya. Apakah diperbolehkan Dan? Terus yang kedua ini ada Ibu Anissa di Kupang, Jabon, bertanya,
Dan kalau suaminya 2 tahun mati surat-suratnya, apakah ada pemutihan kembali? Terus ini yang terakhir, ini ada Vina di Porong tanya, dan saya motornya Scoopy tapi kerangka luarnya modelnya Vespa, apakah masih diperbolehkan? Itu 3 aja. Gini, ini pertanyaannya kok di luar jalur ya. 3 penanya di luar jalur ya. Baik, nanti kita simpan dulu ya Ibu Watini ya sama dan nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Saatnya azan asar untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dipersembahkan oleh IndiHome. Wujudkan bersama IndiHome. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji,
yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat. Semua jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Polresta Sidoarjo. Kali ini masih tentang sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2021, yang mana masih menitik beratkan pada penanganan COVID-19, dengan kata lain meminimalisir pandemi COVID-19, yakni dengan melakukan beberapa poin ya yang tadi sempat disampaikan oleh Ibda Karisma Afriansa selaku Kasubnit 1 Digyasa, dan juga Ibtu Atini selaku Kanidi Digyasa Polresta Sidoarjo, tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dari Polresta Sidoarjo untuk menekan penyebaran COVID-19 ya. Dan kali ini kita bersama juga dengan salah satu anggota dari Polresta Sidoarjo, ada Ibda Suwardika selaku Kasubnit 2 Digyasa Polresta Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, nggak apa-apa dipakai terakhir ya Dan ya. Ini sembari menunggu konfirmasi dari Ibu Watini ya. Nanti kita coba jawab pertanyaan yang tadi sempat diajukan oleh 3 sahabat Suara Sidoarjo. Saya ulang lagi, nggak apa-apa ya Dan ya, biar lebih jelas, karena tadi kita tidak terlalu menangkap atau tidak terlalu fokus dengan apa yang disampaikan. Jadi intinya ini tentang otak-atik motor sih sebenarnya, otak-atik motor atau apa ya itu namanya ya, modifikasi ya, modifikasi apa diperbolehkan lah, intinya seperti itu. Jadi yang pertama Rizky dari Candi, motor saya CB Basic GL kostum, tapi untuk mesinnya saya memakai mesin Tiger yang dimana surat-suratnya lengkap seperti BPKB dan STNK-nya. Nah ini apakah diperbolehkan? Jadi mungkin tampilan luarnya pakai A tapi dalamnya pakai mesin B kayak gitu, suratnya lengkap. Nah tapi apa diperbolehkan ya gitu? Silakan. Ya, coba saya untuk menjawab. Ini secara kasat mata aja udah kelihatan kalau itu memang sudah tidak boleh. Dalam artian begini,
itu ada 2 kendaraan dijadikan 1 kendaraan. Kan begitu. Jadi ada 2 surat menjadi 1 surat. Apa yang mungkin bisa? Kan jelas kalau di STNK kan sudah ada item-itemnya ini, ya, kayak ada mereknya apa kayak gitu. Kalau kita modifikasi dalam artian kendaraan 1 dimodifikasi yang selama tidak menyalahi aturan, ya tidak apa-apa. Seandainya kayak kita ganti kasih spotlight apa-apa gitu. Mungkin nggak antara apa-apa. mesin dengan nomor rangka sama. Ya, terus nomor mesin dipindah ke sepeda motor lain, otomatis kan nanti bunyinya lain. Ini kendaraan pertama tadi katanya kendaraan. Aja udah bingung ya. Ya, kendaraan CB. Yang mana kan gitu maksudnya. Ya, kendaraan CB tahu mesinnya Tiger. Biarpun mesinnya biarpun surat-suratnya lengkap itu kan tidak bisa disamakan itu. Nanti yang disebut namanya kendaraan apa nanti? CB Tiger gitu. Jadi kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Baik, sudah jelas ya, tidak boleh. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, Anissa dari Jabon. Dan surat-surat motor saya mati 2 tahun, apakah masih boleh dapat pemutihan? Oh ya, bisa Mas Ilham, itu masih sampai akhir 9 Desember pemutihan. Ya, sekarang ada pemutihan itu biasanya bebas denda, bukan bebas pajak lah ya, hanya bebas denda dan bebas biaya balik nama kedua. Baik. Kedua dan seterusnya. Tapi ini mati sudah 2 tahun Bu, nggak masalah ya Bu? Nggak apa-apa ya. Dibayar saja. Dengan kata lain mati 3 tahun pun tetap nggak masalah ya. Nggak masalah. Itu makanya disebut pemutihan ya. Oke. Ada pembebasan denda, bukan pembebasan pajak. Kadang-kadang masyarakat pengertiannya lain, dipikirnya pemutihan itu sudah bebas semuanya, tidak bayar gitu, padahal itu hanya dibantu tidak kena denda. Itu Mas Ilham. Diperingan. Sampai 9 Desember. 9 Desember 2021 ya. Nah, ini masyarakat Sidoarjo bisa memanfaatkan. Jadi kalau misalnya apapun yang berkaitan dengan surat menyurat kemudian ingin ada pemutihan kembali, bisa memanfaatkannya sampai dengan tanggal 9 Desember. Kemudian Vina yang dari Porong, dan motor saya Scoopy tapi covernya model Vespa. Apakah masih aman jika dikendarai, dan untuk surat menyuratnya juga bagaimana? Ini hampir sama juga sih tadi ya. Jadi kayak ya modifikasi motor-motor lah kayak gitu ya. Iya. Sahabat muda kalau mau modifikasi itu ya sama-sama. Kalau memang antara nomor rangka dan nomor mesin itu harus sama. Jadi modifnya itu hanya berupa apa yang disampaikan Pak Ketut, mungkin spotlight, mungkin gambar-gambar apa yang dia ini, tapi bukan merubah fisik. Kalau sudah merubah fisik, menggabungkan antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain, tentunya pasti ada prosesnya. Kenapa kok harus dipindah? Misalkan kok mesinnya A dipindah ke sepeda motor B, itu apa alasannya? Dan itu harus jelas, dan itu biasanya kalau memang seperti itu kita harus laporkan dulu. Jadi asal usul mesin juga dari mana harus jelas. Jadi nggak sembarangan memindahkan gitu Mas Ilham, karena ada aturannya. Baik, ini 3 pertanyaan mudah-mudahan jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ibnu Watini dan juga Bapak Ibda Suardika tadi ya. Kita kembali ke tema ya Bu ya, ini tentang Operasi Patuh Semeru, ini yang berkaitan dengan program-program dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana inti dari program ini adalah untuk meminimalisir pandemi COVID-19 sebenarnya ya. Jadi tidak ada tindakan hukuman atau punishment gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih Bu, juga Pak Suardika mungkin nanti bisa menambah juga jawabannya ya, bahwa anggota kepolisian ini kan saya yakin pasti dalam upaya untuk meminimalisir pandemi itu tidak bekerja sendirian ya kan. Mungkin saya kalau boleh tahu ini bersinergi dengan siapa saja sih untuk ini, atau memang bahwa pure atau murni untuk Operasi Patuh Semeru ini murni dari kepolisian tanpa ada sinergi dari pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Perhubungan atau apa kayak gitu. Tentunya Mas. Tentu ya Bu. Kita kerjasama dengan Dishub, TNI Polri ya. Seperti yang tadi kita laksanakan hari ini, kan kita tadi melaksanakan gelar pasukan Mas, yang dihadiri oleh Dishub, TNI Polri, ya itu gabungan. Jadi kita kalau melaksanakan tugas sinergi dengan Dishub dan TNI Polri. Oke, jadi bersinergi dengan Dinas Perhubungan dan TNI juga ya Bu ya. TNI. Baik.
Nah, ini kalau boleh tahu ya, kalau tadi kan apa yang dikatakan oleh Ibu Watini itu menyasar tempat-tempat yang dimana memunculkan atau rawan pada kerumunan-kerumunan. Kalau misalnya ini kafe ya, kita tahunya bahwa kafe termasuk salah satu ini kan Pak, apa tempat di mana orang suka berkumpul gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk operasi kafe ketika di masa pandemi ini atau di masa berlakunya operasi Patuh Semeru itu mungkin ada batasan waktunya sampai jam berapa gitu. Tapi kalau misalnya sudah ditentukan sampai jam 9 misalnya, nah kemudian apakah ada masa toleransi nggak kira-kira misalnya sampai jam berapa gitu atau gimana? Karena kan memang di satu sisi ini kan sudah turun levelnya ke level 1 gitu. Mungkin siapa tahu boleh tambah malam lagi atau gimana gitu. Gimana ini? Iya, kita tetap memegang sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi ketentuan itu yang kita pegang. Kalau selama ini batas maksimal sampai jam 9, ya mohon maaf untuk pemilik kafe dan sebagainya. Pemilik kafe tetap harus mentaati seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya didapati melewati lebih dari jam yang ditentukan, ya kita akan berikan teguran. Ya. Ini termasuk salah satu sasaran ya Pak Bu ya? Ya betul. Jadi kafe-kafe atau mungkin karaoke. Karaoke udah buka ya Pak ya? Atau belum ya sekarang? Karaoke kayaknya gitu ya. Masih ini ya, masih belum mungkin ya. Nah, ini kan termasuk salah satu yang disasar gitu ya. Tempat-tempat ini pada malam hari ya kan biasanya. Untuk kafe dan sebagainya. Kalau siang hari mungkin kita tidak terlalu mempermasalahkan masalah timing bukanya. Tapi kalau malam hari, kalau jam 9 ya sudah. Biasanya kan ada sampai malam gitu. Sebelum jam 9 kan mestinya sudah ada persiapan. Kita batasnya jam 9, sebelum jam 9 kita sudah siap-siap. Dan ada ringkas-ringkas barang lah seperti itu. Jadi bukannya jam 9 berhenti terus jam 9 kita baru berhenti terus nanti akan terjadi kemoloran waktu, nanti menjadikan kebiasaan akhirnya ya keterusan. Baik, saya ingin tahu nih Pak ya, harapan apa sih yang dengan adanya operasi Patuh Semeru ini yang diharapkan agar masyarakat, apakah memang masyarakat Sidoarjo disiplin saja atau memang kita ingin mewujudkan zero case dalam arti level 1 sudah hilang, jadi hilang semua. Kasus pandemi di Sidoarjo ini 0 atau zero case begitu atau seperti apa dengan adanya operasi Patuh Semeru ini? Ya, harapannya apa Pak? Ya kita berharap dengan adanya operasi Patuh ini bisa menekan seminim mungkin, kalau bisa nanti bisa menghapus COVID-19 yang ada di Sidoarjo khususnya ke Indonesia khusus pada umumnya. Ya kita secara bersama-sama dengan masyarakat kita tetap patuhi prokes supaya COVID-19 ini cepat berlalu, kita bisa mulai dengan kehidupan yang baru. Tapi ya itu, kita harus tetap mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan menganggap sudah hilang atau euforia, itu yang mengakibatkan nanti timbul kluster baru atau gelombang baru. Betul. Jadi Ibu Watini silakan kalau mau menambah, silakan monggo. Mencegah penyebaran COVID-19, tentunya kita tetap ingin mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang mantap dan tangguh. Jadi di Sidoarjo ini supaya masyarakatnya tetap patuh dan disiplin terhadap ketertiban lalu lintas dan juga protokol kesehatan. Oke, yang terakhir Ibu Watini, mungkin saya ingin tahu nih ya, sahabat-sahabat kepolisian ini termasuk juga seperti halnya nakes dan guru, jadi termasuk yang garda terdepan dan juga di belakang ya. Jadi di depan juga di belakang, dengan kata lain yang di belakang ini jangan hanya di depan saja tapi juga di belakang pun sahabat-sahabat kepolisian ini juga memberikan support atau dukungan luar biasa begitu ya pada usaha atau upaya meminimalisir pandemi ini gitu ya. Nah, saya ingin tahu Bu, tingkat keamanan atau safety dari kepolisian itu sendiri apa? Dengan kata lain kan kita nggak mau dong meskipun kita aparat tapi habis itu terus kita terpapar juga ya kan. Tentunya kan apa Bu ini yang bisa menjamin mereka agar selamat gitu? Ya alhamdulillah kami dari Polri sudah melaksanakan vaksin 2 kali. Tentunya juga tetap kita melaksanakan diri kita sendiri
Kak Ilham biasanya kita juga ada olahraga bersama untuk meningkatkan imun kita, terus vitamin, juga kita menjaga kesehatan kita juga dari pola pikir kita. Tentunya kita tidak boleh stres ya, walaupun kerjaan kita banyak, tapi kita harus bisa menghadapinya dengan enjoy, supaya tidak merasa tertekan dan imun kita tetap bisa terjaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami lakukan, dan tentunya pada saat kita dinas kita terjun ke lapangan ya. Jadi Mungkin kita, ada batasan berapa orang gitu Bu? Ada kan memang Ya. ada ketentuannya berapa sih sebenarnya? tetap kita menjaga kita kalau terkait dengan dinas ya Mas Ilham ya, kayak seperti kemarin kita kan sering pam vaksinasi seperti di GOR itu kan kita sering juga, itu kan melibatkan masyarakat banyak tentunya, dan kalau dibilang jaga jarak ya kita himbau tetap jaga jarak, tapi yang dari diri kita sendiri pun kita harus safety dengan diri kita sendiri. Petugas pun kita harus menggunakan facial, sarung tangan, masker, mungkin ditambah dengan face shield. Terus kalau yang berdekatan langsung, mungkin yang pada saat yang orang bagian input data atau memberikan tenaga yang memberikan sertifikat vaksinnya itu minimal pakai APD, seperti itu. Jadi kita tetap harus safety untuk diri kita sendiri. Iya betul, iya kan, karena tingkat interaksi dengan masyarakat itu besar, otomatis tingkat terpaparnya juga semakin besar kan gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ibtu Watini, juga Bapak Ibda Suardika, dan juga tadi ada Bapak Ibda Karisma Afriansa. Kita harapkan agar Operasi Patuh Semeru 2021 ini meskipun hanya 14 hari tapi berlangsung secara maksimal ya Bu ya. Ya kan? Secara maksimal, dan nanti mungkin pada Operasi Patuh Semeru berikutnya mungkin sasarannya juga akan beda lagi ini Bu ya. Karena tergantung sikon juga kan? Iya. Iya kan? Ya mudah-mudahan. Iya, Pak. Monggo, ada mungkin apa? bisa saya tambahkan lagi. Silakan. Untuk mengenai Operasi Patuh ini. Jadi yang dimaksud tadi meminimalisir mengenai penindakan hukum atau gakum itu tidak serta-merta harus nol. Seandainya kalau memang benar-benar ada yang sifatnya membahayakan, terus mengakhirkan untuk mencelakai orang lain atau orang banyak, itu bisa diberikan tindakan penindakan. Terus yang dimaksud hukum dengan tetap kita laksanakan itu kan sekarang di tempat-tempat tertentu kan sudah ada etle juga, itu tetap dilaksanakan. Jadi penindakan secara manual atau secara langsung itu memang mungkin hampir ditiadakan, ditekan. Cuman yang membahayakan aja nanti tetap kita laksanakan penindakan. Terus yang lainnya tetap menggunakan etle sama incar. Ya, itu tetap digunakan. Jadi kalau seandainya tertangkap sama etle atau incar, itu tetap dilaksanakan. Jadi bukan serta-merta terus tidak ada penindakan. Iya, gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang ini jelas-jelas sudah melawan hukum, ya pasti harus ditindak gitu ya Dan ya. Oke, baik. Situasional ya Kak Ilham ya. Nggih. Baik, mungkin ada tambahan lagi? Ya, kami berharap dengan adanya Operasi Patuh ini masyarakat Sidoarjo bisa membantu tugas kami ikut mematuhi protokol kesehatan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan ikut mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan di Sidoarjo cepat zero, virus cepat hilang dari khususnya yang ada di Sidoarjo, dan ekonomi dapat pulih kembali. Nah, itu sekarang Pak Suardika jadi pengamat ekonomi. Iya Pak, sempat mandek berapa tahun ya Pak. Nggih. Baik, terima kasih Ibu Ibtu Watini ya, dan juga Ibda Suardika dan juga Ibda Karisma Afriansa. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, baru saja kita simak obrolan kita sore hari ini ya bersama dengan sahabat-sahabat dari Polresta Sidoarjo. Ini terkait dengan sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2021 ya, bersama dengan Ibtu Watini selaku Kanit Digjasa, kemudian Ibda Karisma Afriansa selaku Kasubnit 1 Digjasa, dan Ibda Suardika selaku Kasubnit 2 Digjasa Polresta Sidoarjo. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.